Years later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Amalia dari Lokal 2C ingin menjelaskan tentang sejarah penulisan dan pembukuan hadis. Sebelum datangnya Islam, bangsa Arab tidak dikenal dengan kemampuan membaca dan menulis. Sejarah telah mencatat bahwa sejumlah orang di antara mereka ada yang mampu membaca dan menulis. Adi bin Zaid al-Abadi misalnya. Ia sudah belajar menulis hingga menguasainya dan merupakan orang pertama yang menulis dalam bahasa Arab dan ditujukan tulisannya itu kepada Kisra. Sebagian orang Yahudi juga mengajarkan anak-anak mereka untuk menulis. Pada masa Rasulullah hanya sedikit sahabat Nabi yang dapat menulis dengan baik. Sedangkan golongan Ummi lebih dominan daripada sahabat yang bisa menulis. Maka cara yang digunakan oleh para sahabat untuk menerima hadis dari Nabi adalah dengan mengandalkan hafalan. Dan hadis-hadis yang dihafal lebih banyak daripada hadis-hadis yang tertulis. Dan hadis-hadis pada masa itu berpindah dari mulut ke mulut. Meski demikian, hadis-hadis tersebut tetap terjaga karena bangsa Arab pada saat itu memiliki hafalan daya ingat yang sangat luar biasa. Sehingga merupakan suatu hal yang mudah bagi mereka untuk mengingat hadis-hadis yang diberikan oleh Rasulullah. Sahabat yang menerima hadis dari Nabi langsung merekam dalam ingatan mereka. Dan ada juga dalam bentuk tulisan atau catatan. Hadis itu kemudian disampaikan kepada sahabat-sahabat lainnya. Dan sahabat yang menerima hadis tersebut pun berusaha mengonfirmasi kepada Nabi agar tidak terjadi yang namanya hadis palsu atau hadis bohongan. Dan mereka juga sangat hati-hati dan ketat dalam periwayatan hadis. Adapun sahabat-sahabat yang memiliki tulisan hadis di antaranya Selanjutnya, mari kita membahas sejarah pembukuan hadis. Kodifikasi dalam bahasa Arab disebut dengan al-tadwin atau ada istilah lain yang bernama codification, yaitu mengumpulkan dan menyusun. Proses kodifikasi hadis dilakukan secara bertahap. Baik itu pengumpulan secara perlembaran hadis ataupun dari hafalan-hafalan. Kemudian mengumpulkan lembaran-lembaran tersebut dan menjadi sebuah buku. Pada periode awal pembukuan hadis, semuanya itu tidak tersusun secara sistematis. Akan tetapi, yang tersusun secara sistematis itu pertama disusun oleh Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri.
dengan beberapa metode-metode yang berbeda. Kemudian para ulama menyusun hadis dengan berdasarkan sanad-sanadnya. Buku yang tersusun tersebut bukan hanya berdasarkan hadis-hadis dari Nabi, namun ada pun fatwa dan perkataan sahabat-sahabat lainnya. Kemudian ulama memisahkan pembukuan hanya pada hadis-hadis